Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Haleluya, tetap semangat di dalam Yesus pasti lebih baik. Itu yang menjadi doa dan harapan saya kepada Bapak Ibu Saudara yang di rumah, dimanapun kau berada, tetap semangat. Karena Tuhan kita, Yesus kita adalah Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dulu saudara ditolong, hari ini engkau juga ditolong Tuhan, amin. Mari buka bersama saya Kisah Rasul pasal yang ketiga, ayat yang ke-6. Kita akan baca Kisah Rasul 3 ayat yang ke-6 ya, hanya satu ayat. Kisah Rasul 3 ayat yang ke-6. Yang sudah ketemu katakan sudah ketemu. Ayo kita baca sama-sama dengan suara kuat. 2, 3. Tetapi Petrus berkata apa? Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Saudara, ayat ini singkat, padat dan jelas. Tapi saya rindu Bapak Ibu nangkap kebenaran dari ayat ini. Karena ketika saudara temukan kebenaran ayat ini dan saudara hidupi dalam kehidupan saudara sehari-hari, saya percaya kehidupan kita, saudara dan saya, akan berubah. Yang percaya katakan amin. Ya, ada satu perubahan yang terjadi ketika saudara imani ayat ini. Ya, kalau Bapak Ibu baca dari pasal 3 ya, dari ayat pertama maksud saya, saudara akan temukan sekali waktu Petrus dan Yohanes berjalan hendak ke bait Allah. Nah, di pintu dikatakan ada seorang lumpuh yang sejak lahir. Ya, perhatikan baik-baik, ada orang lumpuh yang sejak lahir duduk di pintu bait Allah. Nah, dia apa? Dia minta sedekah. Kerjaannya adalah minta belas kasihan orang, ya, minta sedekah. Nah, ketika Petrus dan Yohanes lewat, orang lumpuh yang sejak lahir ini melihat, kemudian mengharapkan sesuatu. Tapi apa yang dilakukan oleh Petrus? Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Nah, kalau sudah baca terus ayat selanjutnya, saudara akan temukan bahwa kisah ini berakhir happy ending. Ya, orang lumpuh yang sejak lahir ini kemudian bisa bangkit, bisa bangun, bisa berdiri, dan bisa berjalan. Nah, saudara, apa yang saya temukan dari kisah ini, saudara? Ada satu pengertian baru yang saya dapatkan dari kisah ini. Saya ingin sampaikan buat Bapak Ibu Saudara bahwa bukan karena Petrus dan Yohanes itu hebat, bukan karena Petrus dan Yohanes itu spesial di mata Tuhan, sehingga ketika dia lewat, kemudian dia berkata pada pengemis, pada orang yang minta-minta ini, yang lumpuh ini, dikatakan gini, demi nama Yesus, berjalan, jalan. Ada sesuatu yang saya dapatkan bahwa ternyata saudara ada otoritas, kuasa orang percaya. Hanya Pak Anton yang amin, saudara ya. Ada otoritas dan kuasa bagi orang percaya. Ini yang seringkali kita lupakan, ini yang seringkali kita abaikan, atau mungkin ini yang seringkali kita tidak percayai. Kita tidak percaya bahwa dalam diri kita sebagai orang percaya ada otoritas dan kuasa. Sehingga apa yang terjadi? Kita seringkali kalah dalam kehidupan. Kita seringkali lemah dalam kehidupan. Karena apa? Kita tidak sadar bahwa kita punya kuasa untuk kalahkan itu semua. Nah, pagi ini saya dapat sesuatu yang saya pikir ini berguna. Ini sangat bermanfaat buat saudara dan saya di hari-hari seperti sekarang ini. Kita perlu kekuatan baru, ya, untuk menapak ke depan. Kita perlu semangat yang baru, ya. Kita perlu apa ya? Satu rema, satu motivasi yang baru untuk ke depan, saudara. Nah, saudara perhatikan, saudara, bahwa Yesus sudah memberi kuasa kepada setiap kita. Ya, kita baca sebentar ya. Kita baca sebentar, Matius pasal yang ke-10. Coba kita baca sebentar. Matius pasal yang ke-10.
Matius 10 ayat 1. Matius 10 ayat 1 dikatakan Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi apa? Kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Saudara, ayat ini sudah bicara dengan jelas bahwa Yesus sudah memberi kuasa kepada saudara dan saya untuk mengusir roh jahat, melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ya. Penyakit, kelemahan, roh jahat, ini pekerjaan iblis, saudara. Dan di 1 Petrus pasal yang ke-5 kalau nggak salah, 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 dikatakan iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelannya. Saudara, sadari bahwa di sekeliling kita ada kuasa jahat, ada pekerjaan iblis yang selalu apa? Mencari celah, mencari lengahnya saudara. Ya. Untuk dia masuk, untuk dia mengganggu, untuk dia mengacaukan apa yang Tuhan sedang bangun, apa yang menjadi rencana saudara. Nah, sebab itu saudara, hari ini, pagi ini saya mau sampaikan buat saudara gini, sadari bahwa ada otoritas kuasa bagi orang percaya. Nah, ayat yang ke-7, ayat yang ke-8 dikatakan gini, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. 8, baca sama-sama, 2, 3. Matius 10 ayat 8, Matius 10 ayat 8, tolong dibantu. Matius 10 ayat 8, baca sama-sama, 2, 3. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah yang kusta, usirlah setan-setan, terus kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, bahwa kita sebagai orang percaya sudah diberi kuasa oleh Tuhan untuk apa? Sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, usir gitu ya. Tahirkan orang kusta, usir setan-setan. Yesus tidak nyuruh saudara gini, berdoa dan minta untuk Tuhan melakukan. Ya. Yesus nggak minta saudara seperti itu gitu saudara ya. Jadi hari ini saya mau buka sesuatu supaya mungkin selama ini kita keliru, kita salah. Memang benar ayat firman Tuhan berkata, Yesus berkata gini, mintalah maka kamu akan diberi. Ya. Carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Tapi konteks ayat ini bukan gini, Tuhan aku minta kesembuhan. Tuhan aku minta engkau cabut kelemahan. Engkau cabut kesesakan. Enggak. Konteks dari ayat mintalah adalah untuk sesuatu yang lain. Untuk sesuatu yang saudara, yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup saudara. Tapi kalau minta kesembuhan, saudara, yang benar adalah saudara harus usir, saudara harus lawan. Karena saudara sudah diberi kuasa. Amin. Mengerti Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ayat ini memang ya dan amin. Semua ayat firman Tuhan berguna dalam hidup saudara dan saya. Tetapi kita jangan salah mempraktekkannya, menggunakannya, mengaplikasikannya. Tuhan sudah kasih kuasa untuk saudara sembuhkan orang sakit, usir roh-roh jahat. Ya. Tapi saudara datang pada Tuhan, sembuhkan aku Tuhan, aku sakit Tuhan. Saya mau bilang ini, bukan Tuhan tidak berkuasa, bukan. Tapi Tuhan mau supaya saudara bertanggung jawab atas kuasa yang diberikan. Yang mengerti katakan amin. Bertanggung jawab atas kuasa yang diberikan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya.
Tuhan mau supaya kita enggak duduk-duduk diam, udah terima nasib gitu ya. Terus menyesali diri, ya bagaimana lagi sudah mau kayak gini. Ya. Kita nyerah. Kita putus asa, Saudara. Nyalahkan orang lain, nyalahkan situasi, nyalahkan keadaan. Enggak. Tuhan pengen gini. Kamu yang harus gunakan kuasa yang diberikan. Kamu harus tanggung jawab atas hidupmu. Ada satu kesaksian luar biasa dari seorang penginjil, dari seorang hamba Tuhan yang bernama Kenneth Hagin, saudara. Kenneth Hagin, saudara. Ini hamba Tuhan besar, saudara. Sekali waktu dia dapat penglihatan, dia sedang bercakap-cakap dengan Allah. Dia sedang bercakap-cakap dengan Tuhan. Nah, ketika dia sedang bercakap-cakap, dia mendengar Tuhan ngomong apa, dia dengerin, saudara. Di tengah-tengah pembicaraan atau ketika dia sedang mendengarkan, ada iblis datang menghampiri dan bolak-balik mondar-mandir di depannya dia, saudara. Di sekelilingnya. Bikin gaduh, bikin supaya konsentrasinya buyar gitu, saudara. Bikin supaya Kenneth Hagin ini nggak dengar, saudara. Nggak dengar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, saudara, Kenneth Hagin ini merasa keganggu, saudara. Aduh, keganggu dia dengan ulahnya si iblis ini, saudara. Dan dia berharap ini, Tuhan yang usir iblis ini. Tuhan yang halau iblis ini. Dia berharap seperti itu. Tapi tunggu, Tuhan diam saja. Tuhan diam saja, Tuhan tetap dengar, tetap ngomong aja, saudara. Tetap ngomong. Wah, dia sulit untuk mendengar dengan jelas. Sampai akhirnya, saudara, gak tahan lagi Kenneth Hagin ini. Dengan ulahnya si iblis ini. Dan dengan marah, dengan spontan, dia bilang, "Hai iblis, demi nama Yesus, pergi, keluar." Saudara, apa yang terjadi? Ketika iblis ini mendengar demi nama Yesus, minggat, saudara ya. Iblis ini langsung minggat, langsung lari, pergi, menjauh, gak berani dekat-dekat lagi. Nah, ketika itu terjadi, dia penasaran. Dia bilang sama Tuhan, "Tuhan, kenapa Tuhan kok diam saja? Aku kan lagi mendengar serius. Aku lagi benar-benar mendengar apa yang kau katakan. Tapi iblis ini kan ganggu, kok Tuhan diam saja?" Saudara, Tuhan bilang ini, "Ya, sengaja saya diam. Supaya kamu bertanggung jawab. Supaya kamu menggunakan kuasa yang sudah aku berikan kepadamu." Saudara nangkep? Halo? Saudara tangkap kesaksian ini? Itulah yang harus saudara dan saya kerjakan. Ya. Ada bagian yang Tuhan kerjakan, ada bagian yang kita kerjakan. Berapa banyak saudara rindu mengalami kemenangan, saudara? Ada tugas, ada bagian-bagian yang harus kita kerjakan, yaitu apa? Kita gunakan kuasa otoritas yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Seperti Petrus dan Yohanes, saudara. Dia sudah diberi kuasa untuk melenyapkan segala penyakit, mengatasi kelemahan, mengusir roh jahat. Jadi ketika dia melihat ada orang lumpuh sejak lahir, saudara, mereka orang-orang yang sadar, mereka orang-orang yang mengerti bahwa dalam diri orang percaya ada kuasa, dia gunakan. Saya pengen Bapak Ibu Saudara tangkap kebenaran ini bahwa kita harus bertanggung jawab atas otoritas kuasa yang diberikan. Dengar baik-baik ya. Karena apa yang Yesus ucapkan, apa yang Yesus katakan, itu adalah perjanjian. Halo? Saudara tangkap? Kalau saudara baca firman, atau saudara mendengar firman,
di mana Yesus berkata, di mana firman berkata, saudara, saya mau bilang buat saudara gini, itu merupakan perjanjian dari Tuhan. Coba kita lihat sebentar, Mazmur 89. Mazmur 89. Mazmur 89 ayat yang ke-35. Mazmur 89 ayat yang ke-35. Bapak Ibu yang di rumah juga buka bersama saya Mazmur 89 ayat 35. Ayo kita baca sama-sama dengan suara kuat. 2, 3. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, terus, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Saudara tangkap? Kalau tadi Yesus katakan gini, Yesus memberi kuasa kepada murid-murid. Nah, itu perjanjian, saudara. Itu perjanjian Yesus kepada murid bahwa dia akan memberi kuasa. Dan ketika Yesus ngomong itu mengikat dirinya. Ya, mengerti kata amin? Itu mengikat dirinya, mengikat Yesus, sehingga Yesus tidak mungkin ingkar janji, tidak mungkin menarik gitu ya. Tidak mungkin menggenapi apa yang dikatakannya. Ya, Lukas 10, coba kita lihat sebentar. Lukas 10 ayat 19. Lukas 10 ayat 19. Sudah ketemu? Lukas 10 ayat 19. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Saudara, ini Yesus berkata. Ya. Yesus berkata kepada murid-murid. Yesus berkata kepada saudara dan saya bahwa sesungguhnya aku telah memberi kuasa kepada kamu. Saudara dengar baik-baik, itu perjanjian. Perkataan ini mengikat Yesus untuk dia lakukan. Untuk dia kerjakan sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Saudara harus tangkap. Ya. Jadi saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara gini, Yesus itu bertanggung jawab. Amin. Yesus itu menyertai saudara, pasti menyertai saudara. Nah, kalau saudara mengerti dan tangkap kebenaran ini, saudara, saya percaya, ya, kita menyikapi segala sesuatu dengan keadaan berbeda. Bukan berarti saudara tidak pernah lemah, tidak pernah kalah, tidak pernah down. Bukan gitu, saudara. Tapi Alkitab katakan gini, ya, sekalipun orang benar itu jatuh, tapi dia akan bangkit kembali. Amin. Ya. Kalaupun jatuh tidak sampai tergeletak. Gitu, saudara. Kenapa? Karena kalau dia kemudian sadar, oh ya, ada kuasa. Dan dia gunakan kuasa itu, saudara. Oh, dahsyat, saudara. Amin. Dahsyat, saudara. Ya. Karena ini perjanjian Yesus. Dan setiap ucapan, setiap kata, setiap firman itu mengikat Yesus untuk melakukannya. Nah, setelah saudara tangkap kebenaran ini bahwa kita sebagai orang percaya ada kuasa, ada otoritas kuasa yang Tuhan sudah beri. Maka apa yang saudara dan saya harus lakukan? Yang pertama, saya ingin sampaikan gini. Katakan Tuhan kepada masalahmu. Dengar baik-baik. Saudara dengar?
Ayo ucapkan bersama saya. Katakan Tuhan pada masalahmu. 2, 3. Katakan Tuhan pada masalahmu. Maksudnya apa Pak? Gini nih. Selama ini saudara, ya, kita ngomong masalah kepada Tuhan. Ya Pak ya. Tuhan, kontrakan rumah mau habis Tuhan. Betul nggak? Tuhan, kepalaku sakit. Tuhan, semua. Selama ini kita ngomong masalah kepada Tuhan. Sekarang ganti Bapak Ibu Saudara. Engkau sudah diberi kuasa. Makanya Yesus bilang kepada murid-murid ini, barang siapa percaya, ngomong sama gunung ini, beranjak. Pasti beranjak. Iya Pak ya? Pernah dengar? Pernah dengar Yesus pernah sempat ngomong begitu? Markus 11. Saya berdoa Bapak Ibu konsen, dan ngantuk, tapi benar-benar ya menyimak. Ya. Markus 11. Markus 11 ayat 23. Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, baca sama-sama 23, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Yesus sudah mengajar, Yesus sudah memberi contoh. Ya, kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, ayat 12 ya, Markus 11 ayat 12. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang telah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, apa? Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya, dan murid-muridnya pun mendengarkannya. Saudara, lihat. Ketika Yesus melihat pohon ara, saudara, pohon ara itu sifatnya gini, ketika mulai daun ya, kalau di sini kan daun dulu, kemudian buah gitu ya. Kalau pohon ara itu daun dan buah bersamaan, gitu ya. Daun dan buah itu bersamaan, munculnya itu bersamaan, saudara. Jadi ketika dari jauh dia melihat pohon ara mulai berdaun, saudara, dia pikir, pasti ada buah, karena memang harus begitu. Nah, lihat saudara, ya. Dengan ngomong seperti itu saja, langsung ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Kita tidak tahu prosesnya, waktu terjadinya, berapa lamanya. Mungkin sama dengan ketika saudara menghadapi masalah, saudara sudah katakan Tuhan kepada masalah saudara, tapi saudara lihat ini, loh kok nggak terjadi apa-apa ya? Buka mata, saudara lihat kenyataannya, saudara tetap mengalami, saudara tetap harus menghadapi, saudara tetap harus menjalani. Saya mau bilang gini saudara, memang kita tidak melihat hasilnya, tapi percayalah, kuasanya bekerja. Amin. Kuasanya bekerja. Jadi hari ini ganti, jangan saudara katakan masalah kepada Tuhan, tapi saudara harus katakan Tuhan pada masalahmu. Masalah saudara apa? Sakit, bilang, hai sakit dengar, dalam nama Yesus keluar. Tangkap Bapak Ibu saudara, tangkap itu. Apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi persoalanmu, apa yang menjadi masalahmu. Saudara bisnis, waduh Pak, bisnis sekarang gimana Pak, pandemi, repot dan sebagainya dan sebagainya. Bilang, hai bisnis, dengar baik-baik. Tuhan bilang ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Nah saudara lihat ya,
Jadi dengar, bisnis dalam nama Yesus, bisnisku lancar, bisnisku maju, bisnismu berkembang. Caranya gitu saudara. Katakan Tuhan pada masalahmu. Saudara mungkin kehabisan waktu, kekurangan waktu. Ya seringkali waduh gak cukup waktu. Ya, padahal Tuhan sudah kasih waktu yang terbaik 24 jam. Tapi kenapa seringkali kita kehabisan waktu? Karena kita gak bisa memanage dengan baik. Ya. Makanya, ayo waktu dengar baik-baik, engkau ada dalam kendaliku dan semua selesai. Tepat pada waktunya. Jadi mulai Bapak Ibu Saudara ya. Mulai. Efesus pasal yang pertama, kita lihat sebentar. Efesus pasal yang pertama. Efesus 1 ayat 19 dan 20 ya. Efesus 1 ayat 19 20 kita baca sama-sama 2 3. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Dengar baik-baik ya. Berapa banyak orang percaya di tempat ini? Amin. Nah, kalau saudara orang percaya, Alkitab katakan dengan jelas betapa hebat kuasanya, kuasa Yesus bagi orang percaya. Yesus tidak pernah beda-bedakan gini. Oh, hanya mereka yang melayani, hanya mereka yang di mimbar. Enggak. Saudara orang percaya bukan? Kalau saudara orang percaya, terima dengan iman betapa hebat kuasanya dalam diri saudara. Ya. Jadi, beda-beda Bapak Ibu Saudara ya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya 20 yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga. Saudara jangan bilang gini, Pak saya enggak bisa Pak. Enggak. Kalau saudara orang percaya, saudara terima kuasa kebangkitan. Kalau saudara orang percaya, ada kuasa dalam diri orang percaya. Dan betapa hebat kuasa itu. Tapi saya enggak ngalami, karena saudara enggak gunakan kuasa itu. Sama aja gini saudara. Ini kalau ruangan ini gelap gulita, ya. Lampu ini padam semua saudara. Ruangan ini sudah tersedia PLN, aliran listrik sudah ada. Ya. Saudara akan merasa gelap kalau saudara tidak nyalakan PLN, nyalakan apa? Saklar. Ya Pak ya saudara. Saudara tahu nih, ruangan ini sudah ada instalasi listriknya. Ya. Saudara masuk dalam keadaan gelap. Saudara tidak mungkin gini, telepon PLN lah, loh Pak, kok rumahku, ruanganku kok gelap Pak? Ya Pak ya saudara. Tak mungkin saudara. Apa yang saudara kerjakan? Saudara cari saklar. Saudara cari tombol-tombol saudara. Nah ketika saudara klik cetek, maka terang itu ada. Benar gak Bapak Ibu Saudara? Nah sama. Dalam hidup kita ini Tuhan sudah taruh kuasa. Untuk menginjak ular, kalajengking, dan menahan kekuatan musuh. Gitu ya. Di Kisah Rasul, di Matius 10 ayat 1, Tuhan sudah memberi kuasa kepada murid-murid untuk melenyapkan segala penyakit. Gitu ya, mengusir roh jahat, mengalahkan kelemahan. Sudah ada. Tapi kenapa kok aku lemah terus ya? Karena saudara tidak gunakan kuasa itu. Dan kuasa itu saudara berlaku atas kita semua, amin. Apa area hidupmu hari-hari ini? Apa yang menjadi masalah dalam area hidupmu? Apa? Kesehatan. Saudara berkata, tubuhku sehat kuat.
mungkin kelihatannya seperti rutinitas. Tapi saya tetap lakukan, saudara. Saya bangun tidur, saya ngomong gini, Tuhan terima kasih sepanjang malam Tuhan sudah beri istirahat yang cukup. Kami tidur nyenyak dan terima kasih pagi hari ini. Tuhan beri kesehatan bagi tubuh, jiwa, rohku. Setiap pagi saudara, saya perkatakan, oh tubuh, jiwa, rohku sehat. Oh terima kasih Tuhan, Tuhan memberi kesempatan, kepercayaan untuk kami bekerja, kami berkarya, kami melayani Engkau. Saudara ini nih saudara, katakan Tuhan pada masalahmu, katakan Tuhan pada seluruh area hidupmu. Saya pernah diprotes sama Bulani. Kamu kalau doa tuh jangan gitu, malu. Ya kalau yang Bapak Ibu yang sering doa pagi, ya sekedar mengingatkan juga kita sudah lama loh nggak doa pagi. Ya toh, nggak ada kerinduan doa pagi. Tuh pada mengkeret kabeh saudara ya. Saya kalau doa itu selalu begini. Ayo angkat kedua tangan, doa berkat. Angkat kedua tangan, doa. Saya bilang saya doa gini. Tuhan terima kasih Tuhan sudah perintahkan kekayaan bangsa-bangsa. Tuhan beri kelimpahan dari seberang lautan. Mengalir menjadi milikku. Tuhan terima kasih Engkau sudah mentransfer dana. Tuhan sudah kirim uang tunai. Nah, Bulani protes. Doa kok gitu sih. Malu. Saya bilang enggak kok, saya lagi ngimanin. Ya, saya ngimanin. Saya perkatakan keuangan saya. Saya perkatakan Tuhan pada keuangan saya. Tuhan aku percaya keuanganku tidak defisit, tidak minus, tidak defisit minus, kekurangan saudara ya. Tapi keuangan surplus melimpah sampai keluar dari ribaannya. Kelihatannya gini. Apa hasilnya? Dengar baik-baik. Itu kuasa bekerja saudara. Kuasa bekerja. Kalau saya sampai bisa bertahan sampai hari ini. Itu jadi bukti kuasa Tuhan bekerja. Ini ada orang-orang lama di tempat ini yang dari awal bersama-sama saya. Mereka tahu percis bagaimana kita memulai dengan tidak ada uang. Jangan lagi begitu saudara ya. Mikir hidup ke depan aja nggak tahu saudara. Beberapa teman pengurus ini bilang, Pak, ya apa mau memulai Pak? Bapak enggak punya side job, enggak punya usaha sampingan. Bapak enggak ada penghasilan. Pelayanan belum berjalan, baru mau mulai. Lah kita semua ini kalau ngasih perpuluhan pun, ngasih persembahan pun, dan kalau persembahan perpuluhan itu dipakai sama Pasakarya semua, tetap enggak cukup. Ya enggak cukup lah saudara ya. Saya keluarga giant saudara ya. Anak, suami istri, anak 3, gede-gede saudara ya. Enggak cukup saudara. Gimana Pak? Gimana caranya itu gimana? Ya saya cuma bilang kepada mereka, ya saya bilang ya beriman. Ya kita harus punya iman. Ya kita harus hidup benar. Jangan neka-neko. Ya sudah ayo pelayani dengan tulus. Melayani dengan tulus. Melayani dengan kasih. Sudah, nanti Tuhan akan bekerja. Saya cuma bilang begitu. Saya juga nggak bisa menjanjikan, oh tenang saja, beres. Enggak. Saya juga menguatkan diri saya. Saya katakan Tuhan dalam kehidupan saya, enggak. Tuhan cukup Jehovah Jireh. Dan ini beberapa teman yang dari awal jadi saksi hidup. Ya, jadi saksi hidup bagaimana Tuhan pelihara, bagaimana Tuhan berkarya atas gereja di tempat ini. Jadi saya rindu ya, Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama. Ya,
Bagi Tuhan itu bukan perkara sulit untuk menolong saudara dan saya, amin. Alkitab berkata gini, hanya satu orang saja Tuhan bisa tolong. Buktinya gereja ini bisa dibangun saudara. Bukan kita kelebihan duit, banyak donatur, kita ngedarkan proposal, list. Enggak. Saya dan teman-teman saya bangga bersyukur punya teman-teman yang satu visi, satu hati, satu pikiran. Mereka enggak mau ngedarkan proposal, ngedarkan list, bantuan, enggak mau. Enggak Pak, enggak usah, malu-maluin. Luar biasa saudara. Tiba-tiba seseorang dari timur datang, telepon Yongki, telepon saya, Pak ada yang mau ketemu. Siapa? Disebut nama, enggak tahu Pak, saya enggak kenal. Iya, sama-sama enggak kenal. Loh terus mau apa? Enggak tahu, mau ketemu. Loh janjian ketemu di sini, langsung ngomong-ngomong deal. Ya Pak, wis tak bangun Pak. Bapak mau bangun gereja, tak bangunin. Enggak utang Pak, tak bangun. Nah, lihat Bapak Ibu Saudara. Kalau kita katakan Tuhan pada masalah kita, dia bekerja. Dia bekerja. Seminggu 2-3 kali kita berkumpul di sini, masih tanah kosong, masih apa, kita bilang, Tuhan aku percaya di tempat ini ada gereja. Di tempat ini ada bait Allah. Di tempat ini ada tempat untuk beribadah memuji Tuhan. Katakan Tuhan pada area hidupmu. Kau akan mengalami hal yang dahsyat. Amin. Yang kedua, cepat saja. Yang kedua, apa yang harus dilakukan orang percaya? Lawan iblis. Yakobus 4. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Baca sama-sama, Yakobus 4 ayat yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi sehari-hari Bapak Ibu Saudara, saya akan tutup ya. Sehari-hari saudara harus lawan iblis. Arti kata lawan gini, aktif menentang. Ya. Tadi di 1 Petrus 5 ayat 8, iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelannya. Jadi saudara lagi duduk ini, saya mau beritahu, nggak nakut-nakutin. Ya, nggak nakut-nakutin. Iblis itu ngincar saudara. Iblis itu berusaha menemukan celah untuk dia masuk, menjatuhkan saudara. Dan yang paling efektif adalah pikiran saudara. Kalau saudara nggak menawan pikiran saudara menaklukkan kepada Kristus, dia masuk. Karena pikiran itu media komunikasinya. Sarana komunikasi iblis untuk masuk dalam hidup saudara. Makanya setiap hari lawan. Saya kalau doa, saya bilang gini. Aku patahkan serangan panah jahat, aku patahkan, aku tolak, aku usir, aku tengking dalam nama Yesus. Aku lepaskan kafring dari surga, tudung perlindungan Allah turun atasmu. Ya. Mungkin saudara dengar, kebiasaan. Wah ini jadi rutinitas. Doanya kok itu-itu aja, enggak apa-apa saudara. Tapi di alam roh, kuasa Tuhan bekerja. Amin. Tuhan melakukan apa yang saudara dan saya katakan. Ada tudung perlindungan, ada covering dari sorga. Itu yang menjaga dan melindungi saudara dan saya. Sekali lagi, saya mau bilang, bukan berarti saudara kemudian menjadi orang yang super, orang yang kebal, enggak. Orang yang tahan, enggak saudara. Selama kita darah dan daging, kita bisa mengalami hal-hal seperti itu. Tapi sekali lagi saudara, tidak untuk selama-lamanya orang benar itu goyah. Ya toh? Tidak untuk seterusnya orang miskin itu dilupakan. Ini firman loh. Ya bukan saya ngomong, ini firman. Kapan ayat itu terjadi? Ketika saudara gunakan otoritas kuasa yang diberikan. Maka terjadi pelipat gandaan. Maka terjadi kemenangan.
saudara diangkat, ditinggikan dan dimuliakan. Saya undang para pemusik, para pemuji.